Sate teriyaki dari Indonesia dan Jepang. Yang pertama ada makanan mix Indonesia dan Jepang, yaitu sate teriyaki. Sate teriyaki merupakan salah satu bentuk perpaduan kuliner antara Jepang dan Indonesia yang kini banyak digemari. Hidangan ini menggabungkan cara penyajian sate khas Nusantara, yakni potongan daging yang ditusuk lalu dibakar dengan saus teriyaki khas Jepang yang manis gurih dan beraroma khas. Kombinasi ini menghasilkan cita rasa baru yang tetap familiar di lidah masyarakat Indonesia, sekaligus membawa sentuhan rasa Jepang yang elegan. Istilah teriyaki sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu dari kata teri yang berarti kilau dan yaki yang berarti dipanggang atau dibakar. Teknik memasak ini sudah dikenal sejak zaman Edo di Jepang pada abad ke-17, ketika masyarakat mulai mengolah ikan seperti tuna dan marlin dengan saus berbahan dasar kecap asin dan mirin. Seiring waktu, para imigran Jepang di Hawaii memodifikasi resep tradisional tersebut dengan menambahkan bahan lokal seperti gula coklat dan jus nanas. Hasilnya adalah saus teriyaki modern yang manis gurih seperti yang kita kenal dan gunakan hingga sekarang. Ketika budaya kuliner Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an, masyarakat lokal mulai berinovasi dengan menggabungkan saus teriyaki ke dalam masakan Indonesia. Dari sinilah muncul sate teriyaki, hidangan dengan teknik pembakaran ala sate Indonesia yang dipadukan dengan bumbu Jepang. Cita rasa manis dari kecap dan gurihnya daging bakar menjadikan makanan ini cepat diterima masyarakat. Saat ini, sate teriyaki banyak dijumpai di restoran Jepang, warung kaki lima bertema Asia, hingga booth makanan modern di pusat pembelanjaan. Dalam proses pembuatannya, sate teriyaki biasanya menggunakan daging ayam atau sapi yang dimarinasi terlebih dahulu dengan campuran kecap asin, gula atau madu, jahe, bawang putih, dan minyak wijen. Daging kemudian ditusuk dan dipanggang sambil diolesi lagi dengan saus teriyaki agar menghasilkan warna kecoklatan yang mengilap. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih hangat dan taburan biji wijen atau daun bawang di atasnya, menciptakan aroma dan tampilan yang menggugah selera. Lebih dari sekedar makanan, sate teriyaki memiliki makna budaya yang menarik. Dalam tradisi Jepang, teriyaki mencerminkan keseimbangan rasa dan tampilan, sedangkan di Indonesia, sate identik dengan kebersamaan dan kehangatan. Perpaduan keduanya menghadirkan simbol harmoni antara dua budaya kuliner yang berbeda, di mana elegansi rasa Jepang berpadu dengan kelezatan dan kebersamaan khas Nusantara. Tidak heran jika sate teriyaki kini menjadi salah satu menu fusion yang paling populer dan terus berkembang di dunia kuliner Indonesia. Selanjutnya, ada gabungan makanan Indonesia dan Italia yang memadukan cita rasa Barat dan Nusantara. Hidangan ini menggabungkan roti pizza khas Italia dengan bumbu rendang khas Minangkabau, Sumatera Barat. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian yang unik, adonan roti lembut dengan topping daging rendang yang kaya rempah dan saus keju yang creamy. Pizza sendiri berasal dari Napoli, Italia, dan awalnya merupakan makanan sederhana yang dibuat oleh masyarakat kelas pekerja pada abad ke-18. Versi klasiknya yaitu pizza margherita, hanya terdiri dari adonan roti, saus tomat, keju mozzarella, dan daun basil. Seiring waktu, pizza menyebar ke berbagai belahan dunia dan disesuaikan dengan bahan-bahan lokal. Di Indonesia, pizza mulai populer pada tahun 80-an, seiring hadirnya restoran waralaba internasional dan masyarakat kemudian mulai berinovasi menciptakan versi dengan cita rasa lokal. Sementara itu, rendang adalah masakan tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat yang telah diakui dunia sebagai salah satu makanan terenak versi CNN Travel. Rendang dibuat dari daging sapi yang dimasak perlahan dengan santan dan campuran rempah seperti serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan cabai. Proses memasaknya yang panjang menghasilkan tekstur daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna.
Dalam budaya Minang, rendang memiliki filosofi mendalam tentang kesabaran, kebersamaan, dan penghargaan terhadap proses. Dari dua latar budaya kuliner yang berbeda, inilah lahir pizza rendang, hasil kreativitas koki lokal yang ingin mengangkat rasa khas Indonesia ke dalam sajian modern. Roti pizza yang lembut menjadi dasar untuk menampung potongan daging rendang yang gurih pedas, dilengkapi keju mozzarella, paprika, dan bawang bombay sebagai penyeimbang rasa. Paduan rempah kuat dari rendang dan kelembutan roti pizza menghadirkan cita rasa yang harmonis dan memanjakan lidah. Pizza rendang bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol perpaduan budaya antara timur dan barat. Makanan ini menunjukkan bagaimana kuliner Indonesia dapat beradaptasi dengan bentuk global tanpa kehilangan identitasnya. Saat ini, pizza rendang banyak dijumpai di restoran fusion food dan kafe modern di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, mulai dikenal di luar negeri sebagai inovasi khas Indonesia yang kreatif. Dengan cita rasa yang menggugah selera dan makna budaya yang kuat, pizza rendang menjadi bukti bahwa kreativitas kuliner tidak memiliki batas. Melalui satu potong pizza, kita bisa merasakan kekayaan rasa Italia yang berpadu harmonis dengan kelezatan tradisional Minangkabau, sebuah perpaduan yang lezat, membanggakan, dan mendunia. Kebab nasi Padang merupakan salah satu inovasi kuliner modern yang menggabungkan cita rasa khas Timur Tengah dengan kelezatan kuliner Nusantara. Hidangan ini memadukan kebab, makanan asal Timur Tengah yang umumnya berisi daging panggang dan sayuran dalam balutan roti tortilla. Dengan nasi Padang, hidangan legendaris asal Minangkabau yang terkenal dengan kekayaan rempah dan cita rasa pedas gurihnya. Perpaduan dua budaya kuliner ini melahirkan makanan unik yang menggugah selera dan sangat populer di kalangan anak muda. Asal kebab sendiri berasal dari kawasan Timur Tengah dan Mediterania, khususnya Turki. Kata kebab berasal dari bahasa Arab kabab yang berarti daging yang dibakar. Makanan ini sudah ada sejak abad ke-14 dan biasanya disajikan dengan roti pita atau tortilla, dilengkapi sayuran, saus yogurt atau saus pedas. Seiring perkembangan zaman, kebab menyebar ke berbagai negara dan diadaptasi sesuai selera lokal, termasuk Indonesia. Pada awal tahun 2000-an melalui gerai-gerai kebab Turki. Sementara itu, nasi Padang adalah salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Hidangan ini dikenal dengan lauk pauk yang beragam seperti rendang, ayam pop, dendeng balado, dan sambal hijau. Filosofi kuliner Minangkabau menekankan keseimbangan rasa pedas, gurih, dan rempah yang kuat, sehingga menjadikan nasi Padang digemari di seluruh Indonesia. Selain rasanya yang kaya, nasi Padang juga melambangkan nilai kebersamaan karena biasanya disajikan untuk dinikmati bersama. Dari dua tradisi kuliner tersebut, lahirlah kebab nasi Padang, inovasi kreatif yang menggabungkan teknik kebab dengan bahan-bahan nasi Padang. Umumnya, hidangan ini menggunakan roti tortilla atau kulit kebab yang diisi nasi putih, potongan rendang atau ayam balado, sambal ijo, serta sayuran seperti selada dan tomat. Semua bahan tersebut digulung rapat seperti kebab pada umumnya. Saat digigit, muncul perpaduan rasa unik antara aroma rempah Minangkabau yang kuat dan tekstur lembut gurih dari roti tortilla. Kebab nasi Padang mulai populer sekitar tahun 2019 sampai 2020 saat banyak pelaku usaha kuliner muda di Indonesia menciptakan menu fusion untuk menarik perhatian generasi milenial. Menu ini cepat viral di media sosial karena tampilannya yang menarik, praktis untuk dibawa, dan menawarkan sensasi makan nasi Padang tanpa piring. Kini, kebab nasi Padang dapat ditemukan di berbagai kota, terutama di gerai kaki lima dan kafe kekinian.
Lebih dari sekedar makanan, kebab nasi Padang mencerminkan kreativitas dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memadukan budaya kuliner global dengan kekayaan rasa lokal. Hidangan ini menunjukkan bahwa makanan tradisional bisa bertransformasi menjadi sajian modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Dengan cita rasa pedas gurih yang khas Minang dan bentuk penyajian kebab yang praktis, kebab nasi Padang menjadi simbol perpaduan budaya yang lezat, inovatif, dan membanggakan Indonesia dunia kuliner modern. Stik tempe adalah salah satu bentuk inovasi kuliner modern yang menghadirkan perpaduan antara makanan khas barat dan bahan pangan tradisional Indonesia. Jika pada umumnya stik dibuat dari daging sapi atau ayam, maka stik tempe menjadikan tempe makanan khas Indonesia berbahan dasar kedelai sebagai bahan utama. Inovasi ini tidak hanya menawarkan cita rasa yang unik, tetapi juga mencerminkan semangat kreativitas dalam mengangkat makanan lokal menjadi hidangan berkelas internasional. Asal-usul stik sendiri berasal dari Eropa, khususnya Inggris dan Prancis. Sekitar abad ke-15, kata steak berasal dari bahasa Skandinavia kuno steak yang berarti daging yang dipanggang. Di dunia barat, steak identik dengan potongan daging sapi yang dibakar atau dipanggang di atas bara, kemudian disajikan bersama saus dan sayuran. Seiring waktu, stik menyebar ke seluruh dunia dan diadaptasi dengan bahan-bahan lokal sehingga lahir berbagai variasi seperti chicken stick, fish stick, hingga kini tempe stick. Sementara itu, tempe adalah makanan fermentasi dari kedelai yang berasal dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa. Tempe dikenal sebagai sumber protein nabati yang tinggi, kaya serat dan mengandung berbagai vitamin serta mineral. Keunggulan tempe tidak hanya pada kandungan gizinya, tetapi juga pada proses pembuatannya yang tradisional dan ramah lingkungan. Bahkan UNESCO telah menetapkan tempe sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Stik tempe hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mencari alternatif sehat dan ramah lingkungan. Dalam pembuatannya, tempe biasanya dihaluskan atau dipotong tebal, kemudian dibumbui dengan campuran lada, bawang putih, kecap asin, dan sedikit tepung agar teksturnya lebih padat. Setelah itu, tempe digoreng atau dipanggang hingga berwarna kecoklatan dan disajikan dengan saus lada hitam, saus barbecue, atau mushroom sauce, lengkap dengan pelengkap seperti kentang goreng, sayur rebus, dan wortel. Hasilnya adalah hidangan dengan tampilan ala barat, namun cita rasa tetap khas Indonesia. Kelezatan stik tempe terletak pada perpaduan teksturnya yang renyah di luar, namun lembut di dalam, serta rasa gurih yang berpadu sempurna dengan saus. Selain lezat, makanan ini juga menonjolkan nilai gizi tinggi, rendah lemak, dan tinggi serat, menjadikannya pilihan populer bagi para vegetarian dan pecinta makanan sehat. Karena harganya yang terjangkau dan bahan bakunya mudah didapat, stik tempe kini banyak disajikan di kafe, restoran vegetarian, hingga kantin sekolah dan kampus. Lebih dari sekedar inovasi kuliner, stik tempe mencerminkan kebanggaan terhadap produk lokal. Melalui kreativitas menggabungkan konsep masakan barat dengan bahan khas Nusantara, hidangan ini menjadi simbol bagaimana makanan tradisional Indonesia dapat naik kelas tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan cita rasa yang lezat, bergizi, dan ramah lingkungan, stik tempe menjadi bukti bahwa kuliner Indonesia mampu bersaing secara global melalui sentuhan inovasi dan kecintaan pada bahan lokal. Croissant geprek dari Indonesia dan Prancis. Croissant geprek adalah salah satu inovasi kuliner unik yang menggabungkan cita rasa Prancis dan Indonesia dalam satu hidangan. Croissant yang identik dengan roti berlapis-lapis, lembut dan bermentega khas Prancis dipadukan dengan ayam geprek.
makanan pedas gurih yang sangat populer di Indonesia. Perpaduan ini menghadirkan sensasi baru yang menarik. Gurih renyahnya ayam geprek bertemu dengan tekstur lembut dan aroma butter dari croissant menciptakan kombinasi rasa yang tidak biasa namun menggugah selera. Asal-usul croissant berasal dari Austria, bukan Prancis, seperti yang banyak orang kira. Croissant pertama kali muncul pada abad ke-17 dengan Kiefer, lalu dibawa ke Prancis oleh Marie Antoinette pada abad ke-18 dan kemudian berkembang menjadi roti berlapis-lapis dengan teknik lamination dough yang terkenal hingga sekarang. Croissant kini menjadi simbol sarapan khas Prancis, disajikan bersama kopi atau coklat panas. Sementara itu, ayam geprek adalah inovasi lokal yang berasal dari Yogyakarta sekitar tahun 2003. Hidangan ini merupakan hasil perpaduan ayam goreng tepung ala fried chicken dengan sambal ulek khas Indonesia. Kata geprek berarti dihancurkan atau ditumbuk, sesuai dengan proses penyajiannya di mana ayam digeprek bersama sambal. Cita rasa pedas, gurih, dan renyah membuat ayam geprek cepat populer dan menjadi makanan favorit di seluruh Indonesia. Dari dua hidangan yang sangat berbeda inilah muncul croissant geprek, hasil kreativitas pelaku kuliner muda Indonesia yang ingin menciptakan sesuatu yang baru dan anti-mainstream. Umumnya, croissant digunakan sebagai pengganti roti burger, lalu diisi dengan ayam geprek pedas, sambal bawang, daun selada, dan keju mozzarella. Beberapa versi menambahkan saus mayones atau sambal matah untuk menciptakan cita rasa yang lebih modern. Kombinasi pedas dari ayam geprek dan gurih lembut dari croissant menghasilkan sensasi rasa yang kaya dan tidak biasa. Popularitas croissant geprek mulai meningkat pada era media sosial sekitar tahun 2020-an, terutama di kalangan anak muda dan pecinta kuliner kekinian. Hidangan ini dianggap mewakili tren fusion food di Indonesia, menggabungkan makanan luar negeri dengan bahan dan cita rasa lokal. Bentuknya yang estetik dan cocok untuk food photography membuat croissant geprek sering viral di berbagai platform seperti Instagram dan TikTok. Lebih dari sekedar makanan, croissant geprek mencerminkan keberanian generasi muda Indonesia untuk bereksperimen dan berinovasi di dunia kuliner. Hidangan ini menunjukkan bahwa dua budaya yang berbeda dapat bersatu dalam satu gigitan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Tekstur lembut khas roti Prancis dan pedas gurih khas Indonesia berpadu harmonis menjadikan croissant geprek sebagai simbol kreativitas kuliner modern yang mengangkat rasa lokal dengan tampilan global.